Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya baik-baik saja dan selalu sehat. Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah film super brutal yang dirilis pada tahun 2024 akhir. Film ini akan bercerita tentang seorang pria dengan julukan iblis yang suatu hari harus dihadapkan dengan permasalahan pembunuhan adik kesayangannya. Dengan membabi buta, si pria ini memburu semua orang yang berhubungan dengan pembunuhan adiknya. Namun sebuah tragedi mengerikan harus dihadapi si pria. Dan seperti apakah kengerian dari film yang satu ini? Namun tunggu dulu sebelum kalian melanjutkan ke alur ceritanya. Admin ingatkan terlebih dahulu kalau film ini sangatlah tidak ramah keluarga karena berisikan full darah dan adegan yang sangatlah brutal. Ya udahlah, kalau kalian masih ngeyel dan yang kecil-kecil mau menonton, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan dua orang pria bernama Wasim dan juga sahabatnya Victor yang buta. Terlihat kalau mereka berdua sedang nobar pertarungan ilegal. Setelah sudah selesai untuk menonton, mereka berdua kemudian berjalan pulang. Namun di jalan Wasim mendapatkan telepon dari kakaknya bernama Tarik yang meminta Wasim untuk kembali menjadi pengedar narkoba dan membantunya untuk menjalankan bisnis. Namun Wasim menolak karena dia sudahlah bertobat. Namun Tarik terus memaksa adiknya Wasim untuk bergabung. Hal ini dikarenakan Wasim memiliki sebuah apotek yang biasa digunakan untuk berjualan narkoba. Sialnya setelah selesai untuk menelpon, Wasim tiba-tiba ditikam oleh sekelompok orang sampai dia mokat. Sementara itu Victor yang buta, dia kemudian menabrak sebuah mobil Defender. Victor juga menyadari kalau sahabatnya kini sudah dihabisi. Singkat waktu, keesokan harinya, Victor menceritakan semua yang dia tahu kepada polisi yang kita sebut saja bernama Ladusing. Mulai dari mobil Defender dan juga bau parfum milik si pelaku. Rekan Ladusing awalnya meragukan kesaksian itu. Namun Ladusing meyakini kalau hal itu ada benarnya. Selain itu, hanya Victorlah saksi dalam kejadian ini. Ladusing setelah itu menanyakan tentang Wasim kepada kakaknya, Tarik. Namun Tarik hanya bilang kalau Wasim adalah anak yang sudah menghamburkan banyak sekali uang. Setelah itu, ketika jasad Wasim sedang didoakan, mendadak datang seorang pria. Victor yang mencium bau parfum milik si pria. Dia pun segera keluar untuk mengecek mobilnya. Dan benar saja mobil itu adalah mobil Defender, yang berarti pembunuh dari Wasim adalah si pria tadi. Victor pun berusaha pergi dan dia sempat menelpon Isa pacarnya untuk bertemu. Akan tetapi mendadak muncul sebuah mobil yang langsung menculik Victor. Kemudian Victor pun dibawa ke markas dari pria sebelumnya yang bernama Russell. Russell di situ bilang alasan dia membunuh Wasim karena Tarik sendiri yang memintanya. Hal ini dikarenakan Wasim tidak mau untuk bekerja sama lagi. Russell juga melepaskan Victor karena dia menganggap kalau Victor yang buta bukanlah sebuah ancaman. Victor lalu mengatakan kalau alasan dia bisa mengetahui pembunuh dari Wasim bukanlah karena bau parfum dari Russell, melainkan dia mencium bau mayat busuk. Perkataan dari Victor itu pun sontak membuat Russell tersinggung. Dengan kejam, Russell kemudian melempar Victor ke dalam cairan asam yang menghancurkan tubuhnya. Dan hal itu juga direkam oleh anak buah dari Russell. Kemudian cerita lalu berganti kepada salah satu bos narkoba bernama Tony yang membunuh anak buahnya akibat membuat masalah. Setelah itu, Tony menghampiri Russell yang ternyata anaknya. Di situ juga ada tangan kanan dari Tony bernama Divraj. Tony di situ memperingati mereka untuk berhati-hati karena orang buta yang mereka bunuh sebelumnya adalah adik dari ketua mafia paling kejam yang juga merupakan atasannya. Tony juga menasihati Russell untuk tidak terlalu menggunakan kekerasan karena dia takut kalau Russell akan menjadi seperti kakaknya yang sadis. Singkat waktu, mayat dari Victor akhirnya ditemukan di sungai dan langsung diselidiki oleh polisi. Dan dari hasil otopsi,
Polisi mengetahui kalau mayat tersebut mati akibat cairan asam berbahaya yang sangatlah beracun dan juga korosif. Di saat yang sama terlihat Isa yang melaporkan kalau Victor sudahlah hilang selama beberapa hari. Kemudian setelah mengetahui kalau Victor yang juga bersaksi dalam kematian Wasim sudahlah menghilang, polisi Ladusing kemudian menduga kalau hilangnya Victor ini berhubungan dengan kematian dari Wasim. Ladusing juga menyuruh rekannya untuk mencocokkan DNA dari mayat sebelumnya dengan mayat dari Victor. Dan benar saja ketika malam hari, Ladusing ditelepon oleh rekannya yang bilang kalau ternyata mayat itu benar saja adalah Victor. Tak hanya itu saja, setelah mengetahui hal itu, semua polisi kemudian mengadakan rapat. Pak Ladusing juga memperingatkan semua rekannya untuk bersiap dengan skenario terburuk yang akan terjadi karena ternyata Victor merupakan adik dari seorang ketua mafia paling berbahaya bernama George. Dan lebih buruknya lagi, Victor memiliki saudara angkat yang jauh lebih brutal dan sangatlah ditakuti, yang dikenal dengan nama Marco. Ladusing juga akan berupaya untuk mencari tahu pelaku sebenarnya sebelum terjadi kekacauan yang lebih parah. Singkat waktu, keluarga dari Victor kemudian berkumpul untuk membahas kematian Victor. Namun kakak Victor, yaitu George, terlihat sedang menyendiri memikirkan pembunuhan dari adiknya. George juga meminta bawahannya untuk menyembunyikan berita kematian Victor dari Marco. Akan tetapi si bawahan mengatakan kalau Marco sudahlah tahu tentang kematian dari Victor. Dan hal itu pun membuat George sangatlah terkejut. Sementara itu, anak-anak sedang menceritakan tentang paman mereka Marco yang dikatakan sebagai penjaga keluarga mereka. Namun seorang anak mengatakan kalau Marco adalah iblis. Si bocil itu kemudian menceritakan sebuah kisah di mana dulu George ditelepon oleh musuhnya bernama Johnny yang mengatakan kalau dia sudahlah menculik adik dari George, yaitu Victor. Dan dia pun meminta George untuk menebus Victor dengan menggunakan beberapa kilo emas. George dengan panik kemudian mengecek Victor yang ternyata sedang asik duduk di taman. George pun akhirnya lega dan merasa kasihan kepada Johnny karena dia salah menangkap orang dan ternyata yang ditangkap adalah sesosok iblis, siapa lagi kalau bukan Marco. Kemudian ketika Johnny mengecek tempat dari Marco disekap, dia melihat semua anak buahnya sudahlah tewas dengan sangatlah sadis. Tak lama kemudian, seekor anjing peliharaan Johnny kemudian terlempar keluar dari dalam mobil. Dan setelah itu keluarlah sosok iblis bernama Marco. Kemudian dengan brutalnya Marco mulai menghabisi semua orang di situ. Mulai dari memukul, mematahkan, memotong, menikam, dan masih banyak lagi yang pastinya sangatlah brutal dan sudah pasti akan admin sensor. Setelah puas dengan menggunakan tangan, Marco kemudian menggunakan sebuah katana dan menebas putus semua orang di situ. You are dealing with the wrong person. Kemudian setelah sudah selesai untuk membantai semua orang, Marco kemudian pulang ke rumah. Namun di situ terlihat semua anggota keluarga tidak menyukainya. Hal ini dikarenakan Marco merupakan anak angkat dan memiliki perilaku yang sangatlah brutal seperti iblis. Namun di antara semua anggota keluarganya, hanya George dan Victor lah yang sangat menyayangi Marco. Begitu juga dengan Marco yang sangat menyayangi adiknya Victor dan juga menghormati kakaknya George. Cerita kemudian berganti ke masa sekarang. Terlihat semua orang sedang mendoakan Victor di dalam gereja. Di situ juga terlihat Tony dan juga Russell yang datang. Tak lama kemudian datanglah Marco bersama dengan kekasihnya bernama Maria dan juga sahabatnya Anwar. Tanpa basa-basi, Marco kemudian berpidato dengan mengatakan kalau dia
akan membunuh semua orang yang sudah membunuh Victor. Dia akan memandikan mereka dengan darah mereka sendiri, membakar mereka dengan api dan menguburkan mereka di dalam pasir. Kemudian setelah pulang dari pemakaman, George langsung memarahi Marco karena berkata kasar di dalam gereja. Akan tetapi Marco mengatakan kalau dia sangat menyayangi George dan juga Victor, dan dia juga akan tetap membunuh pembunuh dari Victor, apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, George kemudian paham, namun dia meminta Marco untuk tenang, karena dia sendiri yang akan mencari pembunuh dari Victor. Lalu Anwar juga mencoba untuk membujuk Marco dengan mengingatkan kalau sekarang Marco sudah memiliki seorang kekasih yang sedang menunggunya untuk hidup bersama. Namun lagi-lagi Marco menolak karena adiknya sudah dibunuh dengan cara yang sangatlah tidak manusiawi. Untuk itulah dia bersumpah untuk menghabisi pembunuh dari Victor. Kemudian cerita memperlihatkan George yang sedang melakukan rapat bersama dengan semua bos gangster, termasuk Tony dan juga Difras. Dengan liciknya Tony mengatakan kalau dia akan membentuk tim untuk mencari pembunuh Victor yang dipimpin oleh anaknya sendiri bernama Russell. Tak berselang lama setelah itu, Marco juga muncul dan mengatakan kalau dialah yang akan memimpin tim tersebut. Salah satu ketua gangster lalu merendahkan George dan dia pun langsung dihantam oleh Marco. Setelah pertemuan itu, Tony berdiskusi dengan Russell, Difras, Rasad, dan juga Tarik untuk membuat rencana adu domba di mana mereka akan berpura-pura membantu George dan juga Marco mencari si pelaku sembari membuat mereka menghabisi semua saingan dari Tony. Cerita kemudian berganti kepada Ladu Singh dan juga rekannya yang mendatangi arena bertarung ilegal tempat Wasim dibunuh sebelumnya. Rekan Ladu Singh mencoba untuk meminta rekaman CCTV kepada kepala arena bernama James. Namun James menolak dan meminta mereka pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Cerita pun kemudian beralih kepada George. Benar saja dengan memberikan informasi palsu kepada George. George dengan membabi buta mulai menghabisi semua saingan dari Tony tanpa dia sadari. Marco sendiri mulai mengumpulkan informasi dari semua orang yang dicurigai. Dia juga pergi untuk menemui Ladu Singh untuk menanyakan informasi seperti asam yang digunakan. Selain itu, Ladu Singh juga memberitahu kecurigaan kalau kematian dari Victor masihlah memiliki kaitan dengan kematian dari Wasim. Dengan cerdiknya, Tony dan juga Russell mendatangi Tarik sebelum Marco datang, dan mereka menyuruhnya untuk tutup mulut, jika tidak maka kedua anaknya akan dihabisi. Dengan begitu, Tarik pun tidak memberikan informasi yang berarti kepada Marco. Setelah itu, Marco kemudian mendatangi arena pertarungan ilegal untuk meminta rekaman CCTV. Namun James malah menantang Marco untuk berkelahi. Tentu saja tanpa keraguan Marco langsung memasuki ring dan kemudian melawan James. James yang kalah kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Marco. Namun, wah! Setelah berhasil untuk melumpuhkan James tanpa banyak usaha, Marco kemudian meminta rekaman CCTV di malam kejadian ketika Wasim dibunuh. Akan tetapi James bilang kalau rekaman tersebut sudah diambil oleh seseorang yang tidak dia kenali. Yang benar saja semua itu adalah kebohongan dari Russell karena sebelumnya Russell sudah mendatangi James dan menyuruhnya untuk memberikan informasi palsu. Setelah itu dikarenakan takut kalau Marco akan segera mengetahui kebenaran dari pembunuhan Victor, Tony akhirnya mengambil keputusan dengan akan menghabisi George agar mereka bisa mengambil alih kepemimpinan dan juga semua bisnis gelap. Kemudian ketika George akan pergi, Difras yang diperintahkan Tony untuk membunuh George. Difras kemudian menumpang di mobil George dengan alasan kalau dia ingin memberitahukan hal yang penting. Lalu setelah mobil sudahlah berjalan, Difras kemudian menikam George berulang kali.
Namun karena panik, Divraj langsung saja kabur. Beruntungnya George tidaklah tewas dalam kejadian itu dan hanya mengalami koma. Melihat kakaknya yang kini menjadi korban, Marco sontak menjadi sangatlah geram. Dan untuk membuat Marco percaya kepadanya, Tony bilang kalau Divraj lah orang yang sudah menikam George. Namun kini Divraj sudahlah melarikan diri. Setelah itu, Tony kemudian pergi menemui Divraj yang ternyata berada di mobil. Dia pun langsung saja memukul Divraj karena tidak becus untuk menjalankan tugas. Tony juga menyuruh Divraj untuk segera bersembunyi sampai George dan juga Marco berhasil dihabisi. Cerita kemudian berganti kembali kepada Ladu Singh yang pergi menemui seseorang bernama Raj yang memiliki bukti rekaman ketika Russell membunuh Wasim. Raj selalu memberikan bukti rekaman tersebut kepada Ladu Singh dan Ladu Singh juga memberikan bukti itu kepada atasannya. Akan tetapi rupanya si atasan merupakan kaki tangan dari Tony. Tentu saja si atasan langsung melapor kepada Tony dan dengan cepat Raj diburu untuk dihabisi. Hal itu pun juga berlaku kepada Ladu Singh yang juga dihabisi oleh Russell dan juga Razak. Beruntungnya sebelum kejadian itu, Ladu Singh sudah meminta tolong kepada temannya yang merupakan seorang dokter untuk memberikan bukti rekaman kepada George apabila dia kenapa-kenapa nantinya. Berganti kepada Marco yang dihampiri oleh kekasihnya. Maria di situ mempertanyakan hubungan mereka. Maria juga meminta Marco untuk menyudahi semuanya dan hidup dengannya secara normal. Namun Marco menolak karena dia ingin menuntaskan balas dendamnya. Maria pun menjadi kecewa dan mengembalikan cincin tunangan mereka. Singkat waktu beberapa hari pun akhirnya berlalu. Akhirnya George sudahlah tersadar. Teman dari Ladu Singh kemudian memberikan rekaman pembunuhan Wasim yang membuat George begitu terkejut. Dengan cepat, George menelpon Marco untuk memberitahukan kalau Russell lah orang yang sudah membunuh Wasim dan kemungkinan besar juga pembunuh Victor. Sialnya Marco sekarang sedang bersama dengan Russell dan juga puluhan anak buahnya. Russell yang sadar juga langsung menyekap Marco dan juga Anwar, kemudian mengejeknya dengan menunjukkan video ketika dia membuang Victor ke dalam cairan as yang membuat tubuh Victor hancur lebur. Setelah itu Russell kemudian membawa Marco dan juga Anwar ke dalam hutan. Russell juga mulai mempermainkan mental Marco dengan cara menggergaji tangan Anwar sampai putus. Kemudian setelah itu Russell menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Marco. Akan tetapi dengan tangan yang masihlah terikat, Marco langsung melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau di mulutnya. Beberapa anak buah Russell pun berhasil Marco habisi dengan menggunakan pisau di mulut. Kemudian dia berlari ke dalam hutan. Russell juga memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Marco menggunakan senjata. Akhirnya setelah berhasil untuk melepaskan ikatan tangannya, Marco kemudian membabi buta dengan menghabisi semua anak buah dari Russell dan membuat semua orang menjadi kena mental. Sumpah guys, scene ini begitu ngeri. Setelah semua anak buah dari Russell sudah dihabisi, Marco dengan mudahnya menghajar Russell sampai terkepar. Sebelum membunuhnya, Marco terlebih dahulu menyelamatkan Anwar dengan cara memasukkannya ke dalam mobil. Marco juga mengambil napas dengan udut sejenak sambil menunggu hujan reda. Setelah itu Marco langsung saja mengambil gergaji besi dan berniat membalas perbuatan Russell kepada Anwar sebelumnya. Dia pun kemudian berjalan sembari menggergaji beberapa orang yang masihlah hidup.
Beruntungnya ketika akan menghabisi Russell, Russell memberitahukan kalau kekasih dari Victor sedang hamil dan kini Isa sudah ditahan oleh Tony. Sebagai bukti, Russell pun menelpon Tony untuk menunjukkan Isa yang sudah ditangkap. Tony juga menyuruh Marco untuk membebaskan Russell. Kalau tidak, maka dia akan membunuh Isa. Pada akhirnya Marco melepaskan Russell dan memberitahukan kalau Isa sedang hamil kepada semua anggota keluarga. Akan tetapi semua orang terkecuali George dan juga istrinya tidaklah peduli dengan Isa. Namun Marco bilang kalau anak di dalam kandungan Isa adalah anak Victor dan dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Sebelum pergi, Marco mendatangi Maria di dalam gereja dan bilang kalau dia akan menghabisi pembunuh dari Victor, lalu menyelamatkan Isa. Dan ketika hal itu sudahlah tercapai, maka dia akan mencurahkan hidupnya hanya untuk Maria seorang. Kemudian entah bagaimana, Marco berhasil menemukan persembunyian dari Divraj dan juga mengurungnya di dalam kargo. Marco di situ memberikan ponsel dan menyuruh Divraj untuk memberitahukan lokasi Isa berada. Jika tidak, maka bom waktu yang dipasangnya akan segera meledak. Tak lama berselang, Divraj menelpon dan memberitahukan lokasi Isa berada. Namun yang terjadi, Marco kemudian mendatangi lokasi Isa berada, di mana dia ternyata sudah ditunggu oleh puluhan dan mungkin 100 lebih penjahat. Tanpa pikir panjang, Marco mulai melawan mereka semua dan membunuh mereka satu persatu tanpa ampun. Setelah selesai dari lantai bawah, Marco mulai melakukan pembantaian di tangga. Akhirnya dengan sedikit effort dan beberapa luka yang didapatkannya, Marco berhasil untuk membantai mereka semua. Akan tetapi rupanya wanita yang berada di tempat itu bukanlah Isa melainkan seorang wanita sewaan. Tak lama berselang, Tony kemudian muncul dan bilang kalau dia sudah merencanakan semua ini. Tony juga memberikan pilihan untuk menyelamatkan Isa dan juga anak di dalam perutnya. Pilihan tersebut ternyata adalah membunuh George dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Setelah itu, tanpa diperlihatkan apa yang terjadi, terlihat Marco dan juga Anwar yang pergi untuk menemui Russell yang terlihat sedang menyandra Isa. Di situ Marco memberikan sebuah koper yang ketika dibuka rupanya koper tersebut berisikan tangan dari Tony. Dan rupanya sebelumnya Marco tidak menerima tawaran dari Tony dan dia memilih untuk memotong tangannya Tony sebagai pengganti tangan Anwar. Kemudian dia menyekap Tony. Marco lalu memberikan pilihan kepada Russell untuk memberikan Isa. Barulah Marco akan memberikan lokasi tempat Tony disekap. Kemudian setelah berhasil untuk mendapatkan Isa, Marco langsung memberikan lokasi Tony dan juga pergi. Sementara itu, Russell dan juga anak buahnya langsung pergi menuju lokasi Tony berada. Akan tetapi ketika mereka sampai, mereka menemukan Tony yang disekap dengan perangkap senjata api serta cairan asam. Russell yang menyadari perangkap itu, lalu melepaskan semua perangkap yang ada. Akan tetapi ketika perangkap sudah berhasil dilepaskan, sialnya salah satu anak buah Russell malah tanpa sengaja mengaktifkan bom yang pada akhirnya. Russell, don't leave me like that! Don't, no! Sementara itu terlihatlah George yang pergi untuk menghabisi Torik dengan digantung karena dia sudah berbohong sebelumnya. Terlihat juga Isa yang kini sudah berada di kediaman George. George juga menyuruh semua orang untuk selalu berwaspada karena sudah pasti Russell akan datang untuk membalaskan dendam. Lalu benar saja di tempat lain terlihat Russell yang pergi ke sebuah tempat jaga untuk menemui kakaknya yang terkenal brutal bernama Cyrus.
Russell juga menunjukkan potongan tangan ayah mereka dan meminta untuk membalaskan dendam. Cyrus pun marah dan memotong-motong daging yang ternyata merupakan daging manusia. Anjay. Mereka berdua kemudian pergi ke pemakaman dari Tony. Cyrus pun kemudian berjanji kepada Russell kalau dia akan menghabisi semua anggota keluarga dari Marco sebagai bentuk balas dendamnya. Singkat waktu terlihat Isa yang kini sudah mengalami kontraksi. Mereka lalu memanggil bidan untuk datang membantu persalinan dari Isa. Akan tetapi mendadak listrik rumah padam. Habis suara. Akan tetapi mendadak listrik rumah pun padam dan George menyadari hal itu. George pun tahu kalau Russell dan juga pasukannya sudah datang untuk menyerang. George pun menyuruh Marco pergi untuk menyembunyikan semua orang, sementara dia sendiri akan menghadapi para penjahat. Setelah semua orang sudahlah bersembunyi di tempat yang cukup aman, Marco juga menyuruh Maria untuk bersembunyi di dalam lemari. Sementara di ruangan lain terlihat Isa dan juga dua perawat yang sedang melakukan persalinan. Kemudian terlihat George yang mulai untuk melakukan perburuan kepada beberapa penjahat di dalam kegelapan. Di luar rumah ketika listrik kembali menyala, Cyrus yang merasa kalau pasukan pertama tidak berhasil menjalankan tugas. Dia pun mulai menembak rumah dan ditambah melemparkan bom. Setelah itu, mereka semua kemudian masuk untuk menyerang. Mendengar suara ledakan, Marco langsung saja pergi untuk mengecek dan sempat terkena pukulan. Sementara itu, Cyrus berhasil untuk menemukan George dan menikamnya hingga sekarat. Beruntungnya di sisi lain Marco juga melawan dan menghabisi beberapa pasukan. Naasnya dalam kejadian itu, Anwar terkena tembakan sampai mokat. Begitu juga dengan keluarga Marco yang ditemukan oleh Russell. Beberapa orang langsung saja dibunuh. Begitu juga dengan seorang anak kecil yang dihajar menggunakan tabung gas sampai wajahnya hancur. Mendingan bagi yang di bawah umur gak usah untuk ditonton ya adik-adik. Sementara itu, Marco yang masih melakukan perlawanan. Dia pun akhirnya dihadapkan dengan Cyrus dan mereka pun melakukan pertarungan singkat. Akan tetapi kali ini Cyrus memiliki tenaga yang lebih besar dan juga berhasil untuk menyerang Marco hingga membuat Marco babak belur dan pingsan. Ketika terbangun, Marco melihat ponakannya yang digantung hidup-hidup. Begitu juga dengan istri dari George yang dihabisi oleh Russell. Semua anggota keluarganya juga akhirnya dibunuh dengan sangatlah sadis. Tak lama kemudian Maria yang juga ditangkap, langsung saja diinjak di hadapan Marco. Bukan hanya itu, Cyrus yang mendengar jeritan dari Isa, dia pun pergi ke ruangan dan membunuh kedua perawat. Setelah itu, dengan ekspresi tidak berdosa, Cyrus mendorong bayi Isa hingga keluar dari perut dan kemudian berlanjut menghabisi Isa. Kemudian dengan masih memegang bayi secara terbalik, Cyrus pun kembali untuk menghabisi Maria. Marco sendiri hanya bisa untuk menyaksikan semuanya tanpa bisa berbuat apa-apa karena memang dia sudah terluka sangatlah parah. Setelah sudah selesai, bukannya membunuh Marco, Cyrus memilih untuk membiarkan Marco dan juga George hidup untuk bisa menyiksa mereka berdua. Dan dia juga membawa pergi si bayi. Kemudian George dengan sisa tenaganya akhirnya meminta Marco untuk tidak lagi menahan diri dan membalaskan dendam keluarganya. Sebelum akhirnya George pun meninggal. Setelah mendengar permintaan terakhir dari kakaknya itu, Marco yang kini dipenuhi dengan dendam, dia pun mulai membersihkan lukanya dan menggunakan setelan yang rapi. Setelah itu, Marco langsung pergi ke markas dari Russell dengan bantuan dari anjingnya.
Setibanya di markas, Marco muncul dengan setelan yang rapi, sembari membawa kepala seseorang. Marco kemudian menantang semua orang untuk maju menyerangnya. Melihat hal itu, Cyrus juga melemparkan senjata kepada anak buahnya dan menyuruh mereka untuk menghabisi Marco. Namun, yang terjadi... Go and chop him! Dengan sedikit aksi, Marco berhasil untuk menikam Cyrus. Namun Cyrus kembali kabur dan membiarkan anak buahnya untuk melawan Marco. Namun lagi-lagi... Di tengah pertarungan, Marco yang mendengar bayi dari Victor sedang menangis di samping cairan asam. Marco langsung saja mengamuk dan membantai semua orang menggunakan senapan mesin. Setelah itu, Marco langsung saja mendatangi Cyrus. Namun dia dipukul oleh Russell menggunakan palu. Pertarungan pun kembali terjadi, namun kali ini Marco tidak lagi menahan diri dan memberikan perlawanan yang sialnya, dengan pengejutnya, Cyrus akan membuang bayi ke dalam cairan asam. Namun dengan cepat Marco menebas kepala Cyrus yang pada akhirnya... Setelah berhasil untuk menyelamatkan satu-satunya keluarga yang kini dia miliki, Marco kemudian membawa si bayi untuk dia rawat. Dan film ini pun akhirnya selesai. Oh ya, di akhir scene beberapa tahun pun akhirnya berlalu dan terlihat si bayi yang kini sudahlah beranjak kecil. Namun ketika Marco dan si anak kecil sedang bermain di pantai, mendadak muncul beberapa mobil dan si anak juga menghilang. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana? Kurang brutal apa film yang satu ini? Admin juga capek untuk dubbingnya. Oke lah guys, jadi bagi kalian yang suka sama video ini silahkan like dan juga subscribe. Share ke mama kalian dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar tentunya. Bye-bye.